batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan berjalan di pos 5 ini. Menghubungi mereka di pihak HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga kemudian hari ini menjadi pengalaman dan selanjutnya saat kami mendaki selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitar tempat tersebut, tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda. Tak jauh dari tenda pendaki yang lebih di pos 5 ini, sambil harap cemas memikirkan 3 rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Dan tentu saja tak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan, dan mungkin karena saking capeknya hingga kami saling biak. Saya mendapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut rebahan di tenda dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis sedang duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah meracau tak tentu arah. Nyawanya belum genap, orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya, saat kami cari keberadaan 2 gadis tersebut, sudah tidak ada di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lembut. Jarum jam sudah menunjukkan 01.00 lewat. Keberadaan 3 rekan kami hingga detik ini masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka, sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang tak bisa dikatakan kebersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan malam itu, kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Pagi, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai goa di bukit laut yang dekat sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka. Beruntung ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui, salah satu dari sorot HP yang mereka bawa, kemudian diteraki. Syukurlah ketika rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah dan
cerita seperti yang saya tulis di atas. Barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Gunung Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meskipun pengalaman lantas segalanya baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu. Akhir kata, sekian dulu tulisan yang lumayan panjang ini. Semoga menjadi bacaan yang menghibur bagi kerabat aksara sekalian dan dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa pada tulisan selanjutnya. Wassalam. Kita langsung lanjut ke bab berikutnya, teman-teman.